saudara, senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa, kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam Harian Serambi Indonesia. Dan sudah hadir bersama saya pagi hari ini, Bung Yarmen Dinamika, Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bung Yarmen. Selamat pagi, Nana. Bung Yarmen, banyak sekali informasi yang masuk ke meja redaksi sejak semalam, kemarin hingga tadi malam seperti itu. Informasi apa yang kita hadirkan di halaman pertama untuk Harian Serambi Indonesia edisi hari ini? Ya, untuk headline-nya, kita tempatkan berita Pak Gubernur Irwandi. Pak Irwandi Yusuf bilang seperti ini, bahwa dia isyaratkan akan segera ganti kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh, artinya kepala dinas, kepala badan, kepala biro, gitu kan. Ya. Ini memang sudah lama diperkirakan orang akan terjadi, tetapi pernyataan resmi dari seorang gubernur itu baru keluar kemarin ketika diwawancarai oleh wartawan Serambi dan beberapa wartawan lainnya di Kota Melabuh. Kebetulan Pak Gubernur kan baru melantik bupati setempat, bupati dan wakil bupati setempat. Kemudian ada waktu makan dan istirahat di pendopo. Wartawan kita bertanya tentang itu dan dinyatakan sesegera mungkin. Pengertian sesegera mungkin itu bisa saja akhir dari tahun 2017 ini atau masuk di awal Januari. Kriteria yang akan diganti itu adalah karena setelah dia tahu sejak Juli, Agustus, September, ya 3,5 bulan sudah Pak Gubernur itu memimpin Aceh. Dia merasakan ada kepala-kepala SKPA itu yang nggak becus bekerja gitu, bukan saja tidak kooperatif, tetapi memang tidak bagus kinerjanya gitu. Dan ini bagi dia sebagai hambatan untuk mencapai kinerja pemerintahan yang lebih memiliki performa yang bagus gitu. Atas dasar itu, Pak Gubernur mengambil sikap akan mengganti secara selektif beberapa kepala dinas gitu. Tetapi kepala dinas yang cukup qualified itu akan dipertahankan. Begitupun untuk kepentingan penyusunan kabinet 2018 nanti yang berkualitas itu pun disarankannya untuk ikut fit and proper test. Karena pada dasarnya kepemimpinan Pak Irwandi bersama Pak Nova Iriansyah itu akan mengganti seluruh pejabat melalui proses beauty contest. Beauty contest artinya tender jabatan. Dianggap semua yang ada sekarang ini maupun yang tidak ada dinihilkan kembali dan kemudian mereka dipersilakan untuk ikut mendaftar melalui fit and proper test. Biasanya ada ujian tertulis, terus kemudian ada pengajuan proposal. Setelah dianggap lulus untuk 1-2, bahkan ada psikotes juga, termasuk tes kesehatan. Kalau 4 tahapan itu sudah lulus, dilanjutkan biasanya dengan wawancara. Wawancara itu biasanya tinggal 3 orang lagi dari sekian banyak. Untuk katakanlah Kadis pariwisata dan kebudayaan dan pariwisata misalnya kan, ada si A, ada si B, ada si C. Nanti dieliminasi tinggal 3 saja. Tiga ini yang kemudian diinterview langsung oleh Pak Gubernur dan kemudian dia paparkan visi dan misi serta program kerjanya jika dia terpilih menjadi kepala dinas gitu. Begitu selalu gitu. Itu berarti yang akan nanti dilalui oleh calon-calon kepala SKPA ini sendiri, Bung? Iya, tetapi yang paling penting akan ada segera penggantian karena Irwandi sudah mulai merasa ada sekian banyak dari kepala SKPA yang direkrut oleh gubernur yang lalu itu tidak sesuai performa kinerjanya dengan kebutuhan Irwandi. Sudah ada kebocoran mungkin, Bung, seperti itu? Ya, ditanya oleh wartawan kita, apakah yang akan diganti itu sampai 80% atau kurang dari itu? Tiba-tiba Irwandi jawab, kalian semua kalian tanya, bagian rahasia saya katanya. Itu seperti itu. Tapi dijawabnya dalam bahasa Aceh. Banyak kali kalian tanya katanya. Ya itulah. Tapi ya kita tunggu karena memang kita udah dapat bocorannya begini. Nanti akan ada satu tim yang ditunjuk oleh Irwandi itu untuk melakukan fit and proper test. Seperti dulu ketika dia menjabat, ketua tim fit and proper testnya ini Profesor Jasman Ma'ruf yang sekarang menjabat Rektor Universitas Teguh Umar. Apakah Jasman akan dipilih lagi untuk untuk menjadi ketua fit and proper test atau ada orang lain? Kita belum tahu. Tapi udah pernah ada contoh lah gitu. Dan kita masih menunggu dan menantikan juga kejutan dari Gubernur Aceh seperti itu. Siapa yang nanti yang akan menduduki posisi SKPA yang akan digantikan nantinya. Betul. Informasi lainnya juga, Bu, yang juga cukup menarik hari ini. Ya, karena kemarin itu Pak Gubernur sedang berada di Melabuh, tentunya seperti kita beritakan kemarin, Pak Irwandi pertama
melantik Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya pada hari Senin. Terus kemudian Senin kemarin Pak Gubernur mulai melantik pula Bupati Aceh Barat dan wakil bupatinya gitu. Jadi pemberitaan kita hari ini adalah bicara tentang pelantikan bupati yang tadi ini. Apa yang menarik Bung dari hasil mungkin pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat sendiri? Ya, diingatkan supaya pasangan ini tetap kompak dan kemudian jangan berorientasi kepada pencarian fee dalam masa jabatan gitu. Dia kan Pak Irwandi selalu menyatakan masa kepemimpinan kita ini adalah menganut mazhab Hanafi. Hanafi itu maksudnya dalam bahasa Aceh tidak ada fee gitu. Oke, ya, Hanafi. Ya, tidak ada fee. Penting bagi kita karena kalau pejabat orientasinya adalah mencari fee dari setiap perusahaan, dari setiap proyek pembangunan, maka nanti orientasinya adalah ke uang saja gitu. Kapan dia mensejahterakan rakyatnya, kapan dia membangun. Kalau ternyata kepalanya melulu mengingat uang, kapan jatah dia dapat 10% dan wakil juga seperti itu. Nah itu biasanya itu sumber ketidakkompakan dua pejabat, bupati atau wakil bupati, wali kota dengan wakil wali kota, termasuk gubernur sendiri dengan wakilnya jika masing-masing orientasinya adalah cari duit masa jabatan ini. Itu dia. Tapi kemudian seperti itu gubernur selalu memiliki pesan-pesan tersendiri untuk masing-masing kepala daerah terpilih seperti itu di setiap pelantikannya. Mengapa kemudian Gubernur Aceh menyebutkan bahwa jangan sampai ada kutipan-kutipan dana seperti itu di Aceh Barat? Apakah ini yang mungkin sering terjadi di daerah Aceh Barat sendiri? Ya mungkin dalam amatan Pak Gubernur biasanya pesan seperti itu disampaikan di satu tempat, tapi tujuannya untuk seluruh bupati gitu. Ya beda betul kasusnya kalau misalnya mengingat ketika Gubernur tempoh hari mengingatkan Bupati Aceh Jaya supaya menertibkan ternak yang berkeliaran di jalan gitu, karena itu spesifik Aceh Jaya gitu kan. Nah tapi kalau fee itu kan umum dari hampir semua bupati, wali kota, kepala daerah, salah satu niat di belakang layarnya adalah untuk mendapatkan fee dari proyek-proyek pembangunan semasa dia menjabat. Oleh karenanya Pak Gubernur ingatkan betul, ini jangan sampai menjadi orientasi utama dari para bupati dan wakil bupati yang baru dilantik. Baik, tentunya selain dua informasi yang sudah kita bahas dalam Serambi Topik kali ini, ada banyak informasi yang dihadirkan Serambi Indonesia yang tentunya bisa Anda baca secara lengkap dalam harian Serambi Indonesia edisi hari ini dan juga secara online dalam www.tribunnews.com. Terima kasih Bung Yarwan untuk waktunya hari ini. Oke, Nana, makasih. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia, kembali ke studio.